Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece Chapter 1153. Sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1153. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar, dari kota manakah kalian menonton video ini? Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece Chapter 1153 diawali dengan memperlihatkan kilas balik masa kecil dari Dory, Brogy, dan juga Harald. Terlihat Harald memiliki postur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Dory dan juga Brogy. Harald saat itu masih menggunakan palu sebagai senjatanya. Narator berkata, Dory dan Brogy berbagi masa kecil yang liar dengan Harald, sang pangeran Elbaf. Lahir dari garis keturunan raksasa kuno, sang pangeran mewarisi tubuh kolosal, kekuatan mengerikan, dan status tinggi. Dia tumbuh menjadi anak nakal yang arogan dan sulit diatur, yang tak bisa dikendalikan siapapun. Diperlihatkan Harald yang sudah beranjak lebih dewasa. Dia membuat kekacauan di Elbaf dan saat itu dia sudah menggunakan pedang sebagai senjatanya. Kemudian diperlihatkan Raja Harald muda sedang bersantai di atas kapalnya yang sedang berlayar. Harald mengupil sambil mengatakan jika dia sangat bosan karena semua orang di luar Elbaf itu sangat menyedihkan. Mereka lemah dan kerdil. Dia kemudian membuang upilnya ke laut sembari bertanya kepada pengawalnya. Benar kan kawan? Para pengawal kerajaan membenarkan seluruh pernyataan dari Raja Harald barusan. Dan kemudian memperlihatkan kerajaan Bun di dunia baru. Ternyata di sana sedang ada pertunjukan sirkus. Pembawa acara sirkus berteriak, "Ayo datang, ayo lihat." Berdiri 10 meter tingginya, setiap langkahnya adalah gempa bumi. Raungannya seperti guntur. Dia adalah salah satu raksasa langka di dunia, berasal jauh dari Elbaf. Lihatlah, Ida. Yap, ternyata raksasa itu bernama Ida, seorang raksasa wanita dengan wajah penuh bintik-bintik, bibir tebal, dan rambut dikuncir kuda. Penampilannya sangat berbeda dari karakter wanita yang biasa digambar Oda. Dari dalam kandang, Ida kemudian meraung sembari memperlihatkan gestur untuk menerkam. Para penonton sontak kaget dan berlarian menjauh dari kandang karena menganggap atraksi dari Ida sangat berbahaya. Ternyata Raja Harald melihat semua kejadian itu dari laut. Dia menggunakan teropong. Harald yang kesal pun berkata, "Butuh nyali besar untuk menjadikan salah satu dari kami para raksasa sebagai tontonan pinggir jalan." Raja Harald dan para pengawalnya langsung menghancurkan kota tersebut dalam sekejap. Mereka tertawa dan mengatakan jika para manusia itu bodoh karena telah menghina Elbaf, dan itulah pelajaran yang harus mereka dapatkan. Ternyata Harald sudah membawa Ida naik ke atas kapalnya. Dia terlihat sangat syok dan bertanya kepada Harald siapakah dia sebenarnya. Raja Harald tersenyum dan menjawab, "Tak perlu berterima kasih padaku. Aku adalah Raja Elbaf. Aku tidak bisa tinggal diam saat mereka menghina tanah airku." Namun tiba-tiba, cerot! Ida menampar Harald dengan keras. Kita bisa melihat bagaimana reaksi lucu yang diperlihatkan oleh Harald. Para pengawalnya lantas kaget dan berteriak memanggil nama rajanya itu. Bola mata dan lidah mereka sampai menjulur keluar akibat melihat kejadian itu. Raja Harald masih memperlihatkan ekspresi wajah yang lucu sembari memegang pipinya yang ditampar. Dia tak bisa berkata-kata. Yap, kasusnya sama persis ketika Nami menghajar Luffy. Sang Yonko itu tak berdaya di hadapan pukulan cinta milik Nami. Ida melihat ke arah kerajaan Bun yang sudah hancur. Dia meminta Harald untuk memutarbalikan kapal kembali ke sana. Harald harus meminta maaf karena banyak orang yang terluka. "Apa kau gila? Kau mau kembali ke kerajaan boneka kerdil itu?" teriak Raja Harald. Ida terkejut mendengar amarah dari Raja Harald. Ida langsung memukul kepala Harald hingga benjol, dan si Raja Elbaf itu langsung terkapar tak berdaya. Vibes-nya benar-benar sama persis seperti Nami. Ida mengancam akan menghajarnya lagi jika Harald berani macam-macam. Di sisi lain, para pengawalnya hanya bisa berteriak memanggil nama rajanya itu. Ida kemudian menjelaskan semuanya. Para manusia itu menampung Ida dan memberinya pekerjaan setelah menemukannya terombang-ambing di ambang kematian. Berkat kebaikan mereka, Ida
bisa mendapatkan cukup uang untuk makan dan pulih dari lukanya. Ida lalu memegang pundak Harald sambil menangis. Dia berteriak, "Boneka kecil, apa maksudmu dengan itu, hah? Kau cuma kebetulan lahir besar. Kekuatanmu itu cuma kebetulan dari takdir. Jangan bodohi dirimu sendiri dengan berpikir kau lebih baik dari manusia. Dasar orang sombong yang memalukan." Omong kosong seperti inilah yang membuat kami para raksasa lainnya selalu disamakan dengan kalian biadab dari Elbaf. Harald akhirnya memutuskan untuk memutar balik kapal. Dalam hatinya, dia bergumam, mengingat kata-kata Ida yang mengatakan jika dia hanya kebetulan terlahir sebagai seorang raksasa. Ida diperlihatkan sedang membantu warga kerajaan Bun untuk membangun ulang kota mereka yang hancur. Pemilik sirkus sangat senang karena Ida mau kembali untuk membantu mereka. Ida pun membalas dengan senyuman lebar. Di dalam kapal, para pengawal Raja Harald bertanya apakah mereka akan kembali berlayar. Harald langsung memarahi para pengawalnya yang hanya bengong sedari tadi. Dia meminta mereka semua untuk membantu membangun kembali kota milik manusia itu. Mendengar perintah dari sang raja, mereka langsung bergegas berlari menuju ke area kota. Akhirnya para raksasa dan warga kerajaan Bun selesai membangun kembali kota. Mereka bersorak gembira. Para raksasa menyadari jika teknik konstruksi manusia benar-benar berbeda. Para warga kota mengatakan jika mereka akan mengajari para raksasa beberapa hal untuk dibawa pulang ke Elbaf. Harald akhirnya mempelajari budaya baru yang dimiliki oleh para manusia, seperti penggunaan rempah-rempah mereka yang luar biasa, di mana Harald belum pernah makan sesuatu yang begitu kaya rasa seperti ini sebelumnya. Kemudian kualitas kain dari para manusia juga luar biasa. Harald sadar jika mereka sangat canggih. Manusia memang terampil dengan tangan mereka. Ida menjulurkan tangannya pada Harald yang sedang termenung. Ternyata Ida meminta Harald meminta maaf kepada warga kota. Meskipun seorang raja dari Elbaf, Harald akhirnya menurunkan egonya dan mau bersujud di hadapan para manusia itu untuk meminta maaf. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengadakan pesta bersama dengan Harald dan pengawalnya. Terlihat Harald yang menari dengan pose dari Dewa Matahari Nika. Dari peristiwa ini, Harald menyadari sesuatu. Penghancuran apapun di dunia ini adalah sebuah hal yang sia-sia. Harald melanjutkan pelayaran dan Ida memutuskan untuk ikut bersamanya. Dia menceritakan asal-usulnya. Ida ternyata lahir di Pulau Samuiwanai di South Blue. Satu hal yang membawa ke hal lain. Dan akhirnya Ida sampai di lautan ini. Mendengar penjelasan Ida, Harald langsung menanyakan apakah dia melewati The Great Serpent Soaked in Blood. Ida bingung dengan perkataan Harald dan bertanya apakah yang dia maksud adalah dinding Red Line. Ida menjawab jika dia berhasil melewati Red Line, namun dia sekarang tidak bisa kembali ke tanah kelahirannya. Menarik kok, istilah Serpent Soaked in Blood juga pernah disinggung oleh Dory dan Broggy di Pulau Little Garden. Dan akhirnya sekarang dikonfirmasi jika itu adalah dinding Red Line. Mereka mengatakan jika hanya dinding itu yang tak bisa dihancurkan oleh para raksasa Elbaf. Itulah mengapa Harald sangat tertarik ketika membicarakan hal tersebut. Pasti ada alasan mengapa para raksasa menyebut Red Line sebagai Serpent Soaked in Blood. Di Elbaf sendiri terdapat mural dan kitab suci Harley yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Apakah mungkin jika Red Line sebenarnya memiliki hubungan dengan Serpent of Hellfire yang muncul di kitab suci Harley pada dunia pertama? Harald diperlihatkan singgah di sebuah pulau. Mereka bertemu dengan para manusia di sana yang menolak kedatangan mereka. Namun Harald dan Ida hanya tersenyum. Harald kemudian menangkap sebuah ikan hiu besar dan memberikannya pada penduduk pulau tersebut. Harald menawarkan pada Ida untuk ikut bersamanya ke Elbaf. Dia memastikan jika Elbaf tak sebuas yang Ida pikirkan. Ida berkata jika dia mungkin menilai Harald terlalu berlebihan. Ya, perubahan sifat dari Raja Harald sudah mulai terlihat di sini. Dari seorang yang tadinya barbar dan gemar menghancurkan kota, menjadi seorang raja yang lebih diplomatis. Dan semua itu karena sosok Ida. Harald dan Ida diperlihatkan sedang melihat matahari tenggelam. Para pengawal mulai bergosip di belakangnya. Mereka mengatakan jika Raja Harald benar-benar sudah berubah.
Salah satu dari mereka mengatakan jika hal itu terlihat agak menyeramkan dan berharap jika hal ini hanya terjadi sementara saja. Jelas para pengawal ketakutan karena memang negeri Elbaf dikenal sebagai tanah peperangan, di mana mereka hidup sebagai seorang kesatria dan seharusnya mereka tidak boleh terlihat lembek seperti yang diperlihatkan oleh Raja Harald sekarang. Scene kemudian berpindah ke Elbaf, tepatnya 105 tahun yang lalu. Raja Harald sudah kembali dari pelayarannya. Raja Harald berpidato di hadapan rakyatnya. Dia mengatakan jika sampai saat ini mereka telah melakukan banyak dosa dan sudah waktunya untuk menebus hal itu. Seseorang bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Harald karena sifatnya benar-benar berubah. Raja Harald kembali melanjutkan pidatonya. Sebagai raja, aku berniat untuk sering berpergian ke luar negeri. Aku berharap bisa menjulurkan tangan rekonsiliasi kepada tetangga kita dan belajar dari budaya mereka. Tanah kita bisa menjadi lebih makmur jika kita belajar dari dunia. Dua orang raksasa merasa skeptis sambil tertawa. Mereka mengatakan jika Dori, Brogi, dan yang lainnya tak akan pernah berhenti mengamuk. Harald menjawab, aku sudah lama mengenal kedua orang itu. Mereka selalu punya sifat yang tidak biasa. Mereka tidak pernah gagal memperlakukan manusia dengan adil dan terhormat. Yap, meskipun barbar, Dori dan Brogi tahu bagaimana cara berterima kasih kepada manusia. Buktinya sudah jelas dengan apa yang mereka lakukan pada bajak laut topi jerami di Little Garden dan juga di Egghead. Raksasa lain pun bertanya apakah mereka masih bisa mempertahankan cara hidup sebagai seorang pejuang. Harald kembali menjawab, kita mungkin harus mempertimbangkan kembali beberapa tradisi jika negara lain merasa terancam. Jorul dan Jarul juga menyaksikan pidato dari Raja Harald. Mereka tertawa dan berkata jika perubahan Harald benar-benar sangat signifikan dan sepertinya ada perjalanan penuh gejolak di depan. Ya pasti perjalanan Harald tidak akan mudah karena ideologinya ini pasti ditentang oleh para tetua Elbaf yang masih mau menjaga tradisi Elbaf sebagai seorang perjuang. Ida terlihat sangat senang dan menganggap Elbaf benar-benar sudah diberkati. Selanjutnya diperlihatkan Raja Harald yang kembali berlayar keluar Elbaf. Diperlihatkan Raja Harald yang sedang melakukan barter dengan para manusia. Dia menukarkan satu botol bir raksasa dengan beberapa gentong yang entah berisi apa. Harald menulis semua perjalanannya di dalam buku jurnal miliknya dan ternyata Ida ikut dalam pelayarannya ini. Dia terlihat sedang tertidur di sebelah Harald yang sedang serius menulis. Ternyata Ida lah yang mengajari semua aksi diplomasi yang dilakukan oleh Harald. Ida mengatakan ketika mereka bernegosiasi dengan negara lain, maka mereka bisa membangun pemahaman budaya negara lain dengan lebih mendalam. Harald mengartikan perkataan Ida sebagai kesepakatan tawaran dengan syarat yang tidak biasa. Ida berkata jika bukan itu yang dia maksud. Kemudian Ida kembali memperjelas, karena orang-orang perlu menjalin hubungan. Kalau tidak, kerjasama internasional tidak akan mungkin terjadi. Siapa sebenarnya Ida ini? Dia adalah sosok yang sangat paham cara untuk berdiplomasi dengan negara lain. Scene kemudian memperlihatkan Elbaf tepatnya di 81 tahun yang lalu di desa Nelayan Timur. Ida akhirnya melahirkan Hajrudin. Dia memberikan selamat kepada Harald yang akhirnya memiliki seorang anak. Ternyata para tetua Elbaf juga datang untuk memberikan selamat. Harald sepertinya mencoba memboyong keluarganya itu untuk tinggal di istana, namun para tetua tidak menyetujuinya. Sayangnya, mereka tidak bisa mengakui pernikahan Harald dan Ida karena hanya darah murni yang diizinkan berada dalam keluarga kerajaan. Sebenarnya siapakah para tetua Elbaf ini? Memang di Elbaf terdiri dari beberapa desa, di mana pada desa barat Elbaf yang menjadi tetua adalah Jarul dan juga Jorul. Sepertinya mereka adalah tetua yang memimpin masing-masing desa Elbaf. Mendengar perkataan para tetua, Harald kesal. Dia meminta maaf pada Ida. Semua masalah ini berakar pada budaya. Perasaan mereka saja tidak cukup untuk mengubah keadaan. Meskipun tak bisa tinggal di dalam istana kerajaan, para raksasa di desa timur selalu menerima Ida dengan senang hati. Ida tak marah, dia justru senang karena setidaknya Hajrudin bisa berada dekat dengan ayahnya meskipun tidak tinggal di tempat yang sama. Menariknya adalah pada One Piece chapter 1147 sudah diperlihatkan 3 desa, yaitu desa barat, desa utara, dan juga desa selatan.
Namun Oda belum memperlihatkan desa timur tempat Ida tinggal. Apakah sebenarnya Ida masih hidup sampai saat ini? Para tetua Elbaf akhirnya memperkenalkan calon istri dari Harald. Namanya adalah Estrid. Dia memiliki darah bangsawan raksasa kuno di dalam tubuhnya, serta merupakan seorang putri dari keluarga terpandang Elbaf. Para tetua menambahkan jika Estridlah yang benar-benar pantas untuk menjadi seorang ratu. Memang harus diakui jika Estrid lebih cantik jika dibandingkan dengan Ida. Selain itu, dia juga memiliki darah raksasa kuno meskipun tak memiliki tanduk. Itulah alasan mengapa Loki memiliki tanduk sedangkan Hajrudin tidak. Estrid memperkenalkan dirinya pada Harald. Dia lahir di desa alkohol yang berada di sebelah utara. Selain itu, dia juga adalah seorang murid dari seni di Feng, pelesetan dari Feng Shui, yang sama-sama mempelajari tata letak dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya untuk menarik energi positif, kemakmuran, kesehatan, serta keberuntungan. Estrid menghampiri Harald dan langsung membelai tubuhnya, lalu berkata jika takdirnya adalah untuk mencintai Harald seumur hidupnya, dan meminta Harald untuk melupakan wanita dari timur itu, yaitu Ida dan anak haramnya. Harald berkeringat dan menjawab dengan ragu jika dia tidak mungkin melakukan hal itu. Estrid kemudian langsung memamerkan ilmu di Feng-nya dengan mengatakan jika energi di sini selaras dengan arah timur, sehingga ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, jiwa milik sang raja sedang bocor. Estrid meminta pengawal untuk segera menutup jendelanya. Semua orang bingung ketika mendengar perkataan dari Estrid. Namun wanita itu kembali meminta untuk menyingkirkan salah satu cermin karena posisinya membentuk konfigurasi 5 bintang mematikan. Membawakan seekor kuda untuk Raja Harald, kuda pembawa keberuntungan yang diberi nama Asura. Ini adalah tunggangan yang pantas untukmu, yang mulia. Anggap saja hadiah dari keluargaku. Ini pasti akan membawa keberuntungan untukmu, tambah Estrid. Para pengawal terkesima melihat kuda yang sangat besar itu. Namun mereka bertanya-tanya kenapa kuda itu memiliki 8 kaki. Yap, dalam mitologi Nordik terdapat kuda berkaki 8 yang merupakan tunggangan milik Dewa Odin, yaitu Sleipnir. Sedangkan dalam seni Feng Shui, angka 8 melambangkan kemakmuran dan keberuntungan. Selain itu, kuda ini nantinya akan dibunuh oleh Loki, seperti yang diceritakan pada manga One Piece chapter 1136. Kemudian diperlihatkan Estrid yang hanya sendiri bersama para pengawal kerajaan. Sepertinya Harald kembali pergi berlayar untuk melakukan diplomasi. Dia lalu meminta para pengawal untuk membawa semua perhiasan dan emas yang ada di istana kerajaan. Estrid beralasan karena di area sekitar raja harus dipenuhi dengan elemen tanah dan juga angin. Selain itu, dia meminta untuk beritahu para pelayan bahwa mulai hari ini raja dan dirinya hanya akan makan di atas piring perak. Dalam hati para pengawal, mereka mengatakan jika hal itu terasa terlalu berlebihan. Scene kemudian memperlihatkan pelayaran dari Raja Harald sekitar 70 tahun yang lalu. Pada masa ini, laut yang ganas masih membuat perjalanan antara pulau menjadi sulit. Kapal Harald terlihat berada di perairan Wano Kuni dan dia bertemu dengan kapal yang berisikan para samurai dari Wano Kuni. Harald menunjukkan kepada mereka sebuah kompas dan mengatakan jika ada satu bintang yang tidak pernah bergerak, namanya Bintang Utara. Narator mengatakan teknik navigasi canggih Elbaf menarik perhatian negara-negara lain. Harald ternyata juga mengajari pada negara lain mengenai teknik navigasi kapal, termasuk kepada beberapa penduduk Wano Kuni. Para samurai terkenal dengan ilmu navigasi laut yang sangat buruk, mengingat mereka adalah negara yang terisolasi dan pergi berlayar keluar dari Wano Kuni dianggap sebagai sebuah kejahatan besar. Sepertinya Harald mengajarkan teknik navigasinya ini ke beberapa orang Wano Kuni, menjadi cikal bakal berlayarnya kelompok dari Shimotsuki Kozaburo di 55 tahun yang lalu. Itu artinya masih ada andil besar dari Harald dengan nenek Zoro yang berasal dari Wano Kuni. Dan kemudian memperlihatkan Raja Harald yang sedang menceritakan pengalaman berlayarnya kepada para anak-anak raksasa Elba. Salah satu dari mereka bertanya apakah Raja Harald pernah bertemu dengan manusia ikan. Harald menanggapi inilah waktu yang tepat untuk menceritakan pengalamannya itu kepada mereka.
Harald bahkan bertemu dengan para duyung. Orang-orang itu mewarisi darah dari lautan. Ketika Harald mampir ke sana, seorang pangeran baru saja lahir dan dia bernama Neptune. Tak hanya para manusia ikan dan para duyung saja yang ada di sana, namun makhluk laut sendiri pun turut berkumpul dalam kegembiraan. Anak-anak sangat antusias mendengarkan cerita dari Raja Harald tersebut. Dan kemudian berpindah ke 63 tahun yang lalu di Kastil Aurus saat Raja Harald sedang pergi berlayar. Estrid melahirkan seorang bayi. Perawat mengatakan jika bayinya laki-laki dan sehat. Estrid langsung memberikan nama Loki pada bayinya itu. Dia sudah membicarakannya mengenai nama itu dengan Raja Harald. Kemudian Estrid meminta perawat itu untuk membawakan bayi Loki padanya karena dia ingin melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajah dari bayi Loki diperlihatkan. Dia memiliki mata yang berbentuk seperti celah tipis. Dan penampakan itu membuat Estrid sangat terkejut hingga dia jatuh dari atas kursi. Dia berteriak, "Gya! Mengerikan sekali, ini sangat menakutkan. Apa itu? Makhluk ini tidak mungkin anakku." Sedangkan perawat istana mencoba menenangkan Ratu Estrid sembari menggendong bayi Loki. Estrid kembali melihat bayi Loki. Dia masih ketakutan, lalu berkata, "Katakan pada raja kalau bayi ini lahir dalam keadaan mati." Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kemudian dengan sangat marah, Estrid berteriak, "Bayi ini terkutuk. Lihat saja, itu monster." Ratu Estrid kemudian membawa bayi Loki. Para pengawal mencoba mencegahnya, namun tak digubris oleh Estrid. Akhirnya, dia membuang anaknya sendiri ke Underworld. Bayi Loki hanya bisa mengangkat tangannya sembari menangis. Narator pun berkata, saat Pangeran Elbaf mengangkat kedua tangannya ke udara, tak ada seorang pun yang menyambut kedua tangan kecil itu. Konon yang paling malang di antara semua jiwa adalah mereka yang ditolak sejak lahir oleh ibu kandungnya sendiri. Kemudian setelah membuang bayi Loki, Estrid memerintahkan kepada seluruh prajurit kerajaan dan pelayan istana untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kejadian ini dan menganggap jika tidak ada bayi yang lahir pada hari ini. Estrid kemudian terlihat mengemasi seluruh barang-barangnya, termasuk seluruh perhiasan dan emas kerajaan. Kapten dari prajurit istana menanyakan kemana sang ratu akan pergi. Estrid menjawab jika dia akan kembali ke desanya dan dia tak mau melahirkan lagi. Namun tak lama kemudian salah satu prajurit istana berteriak memanggil mereka. Dia mengatakan jika ada sebuah berita yang berasal dari Underworld. Pada halaman ganda terakhir yang epik, kita melihat bayi Loki yang sedang menangis merangkak naik ke atas pohon harta karun Adam. Tubuhnya penuh luka karena baru saja bertarung melawan berbagai binatang dari dunia bawah. Chapter ditutup dengan suasana berbeda di 3 lokasi. Estrid yang terbaring sakit di istana, Harald yang tengah mengarungi lautan, dan Ida bersama Hajrudin di desa para raksasa. Sementara narator berbicara. Narator, dari saat Ratu Estrid jatuh sakit, Estrid berkata, "Singkirkan anak itu dari dunia ini." Ini sudah diramalkan, bahkan sebelum dia lahir, bahwa suatu hari nanti Raja Harald akan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Prajurit istana berkata, "Yang mulia, tolong jangan ulangi omong kosong itu lagi." Narator, hingga Harald yang gelisah memikirkan batas yang memisahkan negara-negara dalam melakukan diplomasi. Harald berkata, pemerintah dunia menghalangi lagi. Kenapa negara-negara tidak bisa bergerak bebas? Scene kemudian berpindah ke desa timur Elbaf. Ida berkata, "Dia adikmu bukan? Bukankah menyenangkan kalau bisa bertemu dengannya?" "Au, si kecil itu." Hajrudin berteriak, "Dia bukan adikku. Dia bukan anak ibu." Kemudian Ida kembali berkata, "Au, apa yang kau katakan tetap terdengar lucu." Kemudian diperlihatkan sosok Loki kecil dalam siluet, dibarengi dengan pernyataan dari narator. Sejak saat ini, setiap bencana yang menimpa Elbaf dikenal sebagai bagian dari kutukan Loki. Akhirnya Oda kembali memberikan sebuah backstory tragis kepada kita semua. Loki yang baru dilahirkan, tak tahu apa-apa, langsung di-framing oleh ibunya sendiri.
yang tergila-gila dengan pertanda dan juga ramalan. Hanya karena matanya yang menyerupai iblis, dia langsung membuangnya ke Underworld dan membuat sebuah ramalan yang mengatakan jika Raja Harald akan mati di tangan anak kandungnya sendiri. Meskipun pada akhirnya ramalan itu menjadi nyata, namun Loki terpaksa melakukannya. Seperti apa yang dia katakan pada kakak tirinya Hajrudin. Loki menghabisi ayahnya sendiri karena Raja Harald sudah dikuasai oleh Im Sama. Akhirnya semuanya terhubung. Kenapa Harald pergi ke Merijoa? Dia adalah orang yang senang melakukan diplomasi dengan negara-negara lain, bernegosiasi dan berdagang, serta menghilangkan tradisi barbar dari raksasa Elbaf. Namun pada chapter kali ini diungkap jika pemerintah dunia menjadi tembok penghalang dari Harald untuk berdiplomasi dengan banyak negara, dan pada akhirnya Harald sepertinya mencoba melakukan diplomasi dengan pemerintah dunia secara langsung. Harald tanpa sadar terjebak dalam tipu daya pemerintah dunia. Pemerintah dunia mau berdiplomasi dengan Harald apabila dia mau bergabung ke dalam bagian Ksatria Suci, di mana tujuan sebenarnya dari pemerintah dunia adalah untuk menguasai para raksasa Elbaf dan dijadikan tentara perang mereka. Lalu mata Loki itu bukanlah kutukan, namun adalah sebuah anugerah. Mata Loki ini berhubung dengan kemampuan Ken Bunsoku Haki yang sangat gila. Bayangkan saja ketika matanya ditutup pun Loki masih bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Bahkan dia bisa mengetahui posisi dari Chopper dan Gaban yang terjatuh ke Underworld. Mata Loki yang berbentuk seperti celah itu memberikannya kemampuan untuk melihat jauh ke masa depan, sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh Madame Charlie. Jika kalian perhatikan mata yang dimiliki oleh Madame Charlie, bentuknya sangat mirip dengan mata milik Loki. Tak hanya memiliki Ken Bunsoku Haki yang mampu melihat jauh ke masa depan, kekuatan fisik Loki benar-benar sangat gila. Bayangkan saja, dalam keadaan baru dilahirkan, Loki bisa bertahan hidup ketika dijatuhkan ke area Underworld. Bahkan Hajrudin sendiri mengatakan jika dia bisa mati secara instan apabila terjatuh ke Underworld. Tak hanya itu, bayi Loki juga bisa membuat binatang buas di Underworld terbelah menjadi dua. Gaban saja mengakui kekuatan Loki. Dia bahkan mengatakan hanya Sang saja yang baru bisa mengalahkan Loki. Mengapa? Karena Sang adalah seorang observation haki killer. Jadi sekuat apapun penglihatan masa depan Loki, Sang mampu bergerak lebih cepat sampai sang pemilik haki itu tak sempat menggunakan kemampuannya tersebut. Pada One Piece chapter 1152, setelah mendengar pernyataan Gaban mengenai bagaimana cara untuk mengalahkan Ksatria Suci, Loki mengatakan jika dia bisa mengalahkan mereka, tapi Loki tak bisa mendeskripsikan kekuatan yang dia miliki. Dan Loki satu-satunya orang yang tersisa saat itu ketika bertarung melawan Ksatria Suci. Sudah jelas yang dimaksud oleh Loki adalah peristiwa 14 tahun yang lalu di hari kematian Harald. Ksatria Suci ikut andil dalam insiden tersebut karena Gaban mengatakan jika di hari itu dia merasakan haki aneh yang muncul di Kastil Aurus. Istilah haki aneh ini juga digunakan oleh Gaban untuk mendeskripsikan haki milik para Ksatria Suci yang saat ini berada di Elbaf. Dan kekuatan yang tidak bisa dideskripsikan oleh Loki adalah kekuatan mata yang dia miliki. Untuk mengalahkan pemilik kekuatan regenerasi, tak cukup dengan Advance Hosoku Haki saja. Gaban pun mengatakan jika Luffy harus berhati-hati dalam menggunakan haki rajanya. Yap, cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan cara mengkombinasikan Advance Conqueror Haki dengan Advance Ken Bunsoku Haki. Ingat dengan bagaimana cara Zoro mengalahkan Mr. One. Dia menggunakan teknik Breath of All Things. Zoro merasakan nafas yang dikeluarkan oleh tubuh baja milik Mr. One. Setelah itu barulah Zoro bisa menebasnya. Sama konsepnya dengan mengalahkan para Ksatria Suci. Mereka harus bisa merasakan jiwa asli dari Ksatria Suci dengan menggunakan Advance Ken Bunsoku Haki terlebih dahulu, baru bisa melukai para Ksatria Suci itu. Yap, itulah alasan mengapa Luffy dibuat tiba-tiba membangkitkan Advance Ken Bunsoku Hakinya ketika berada di Underworld saat merasakan jatuhnya Chopper dan juga Gaban. Lalu bagaimana dengan Zoro? Dia memang memiliki Advance Hosoku Haki,
Tapi, dia belum menguasai Advanced Kenbunsoku Haki. Apakah mata kiri Zoro yang tertutup akan menjadi jawabannya? Mihawk juga memiliki mata yang berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang. Dia memiliki mata yang persis seperti mata elang. Itulah alasan kenapa dia mendapatkan julukan sebagai Hawkeye Mihawk. Dalam Fever Card databooknya dikatakan jika Mihawk memiliki julukan sebagai Clairvoyance, sehingga akan sangat menarik jika sebenarnya mata kiri Zoro yang tertutup sebenarnya sedang dilatih untuk membangkitkan Advanced Kenbunsoku Haki. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.